Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika hadir haqi kulihimi wa bisahli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Kenalkan, sebelumnya saya Muhammad Rizky Abdul Absor, kader Kompaksi, alumni juga dari Fakultas Syariah Hukum. Di sini saya diminta oleh panitia untuk menjelaskan sedikit mengenai materi keislaman sebagai pengantar. Di sini saya akan insya Allah berupaya semaksimal mungkin agar yang tadinya padi bisa kalian konsumsi sebagai nasi yang nikmat. Berbicara Islam itu sebenarnya adalah pedoman hidup. Banyak orang yang salah dalam memahami Islam. Islam hanya dianggap sebagai ritual-ritual saja, hanya dianggap sebagai praktek-praktek saja, dan hal-hal anggapan-anggapan lain yang berupa hanya sebatas kegiatan fisik. Ini boleh, itu nggak boleh, ini salah, itu benar. Banyak sekali pemahaman-pemahaman Islam yang saat ini beredar di masyarakat, di dunia, masyarakat kita khususnya Indonesia, yang bisa saya bilang sangat sempit, kurang menyeluruh dan kurang mendalam. Di sini saya akan mencoba mensaripatikan Islam dari berbagai macam sudut pandang, berbagai macam pemikiran-pemikiran para ulama, berbagai macam pemikiran-pemikiran para kiai yang mungkin bisa menjadi refleksi untuk kalian calon kader HMI Kompaksi. Semoga bermanfaat. Oke, kita berbicara Islam, tadi saya sudah singgung di awal. Islam bisa kita artikan jalan hidup, pedoman hidup, patokan, pedoman, dan berbagai macam hal-hal yang menjadi tolak ukur, berbagai macam hal-hal yang menjadi indikator. Kalau kita artikan secara bahasa, Islam bisa diartikan aslama, kata dasarnya aslama itu tunduk, patuh, dan taat. Bisa kita artikan salama, salama itu artinya selamat. Nah, berbicara Islam secara kunci-kunci yang ada dalam agama Islam, kita sering kenal dengan istilah rukun iman dan rukun Islam. Yang dimana rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5, seperti yang kita kenal di sekolah dulu, di madrasah dulu. Saat kita kecil itulah yang selalu diajarkan. Kita diminta menyebutkan dan menghafalkan rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa, lalu kemudian dibedah lebih dalam lagi, disuruh ngapalin jumlah nabi, jumlah rasul secara urut, suruh ngapalin apa itu takdir, apa itu ada mu'alaq, ada mubrah, takdir yang tidak dapat diubah, takdir yang dapat diubah, dan berbagai macam hal-hal yang dogmatis yang sebenarnya seharusnya itu bisa dibedah lebih dalam lagi. Oke, kita ambil dari awal. Yang pertama mungkin rukun iman. Yang pertama ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita hanya memaknai ini hanya sebagai suatu ucapan. Kalau syahadat hanya sekedar ucapan, bagaimana orang bisa bersyahadat? Tentunya kalau syahadat hanya dimaknai sebagai ucapan yang disaksikan di depan kiai, di depan ustadz, itu sungguh-sungguh sangat diskriminatif terhadap orang-orang yang tidak bisa berbicara. Atau bagaimana dengan kita yang Islam secara keturunan, secara Islam warisan, ya kita nggak pernah sadar kapan sih kita pertama kali sadar. Kalau ke sudut pandang kita seperti itu sungguh sangat mengkerdilkan Islam itu sendiri. Oke, sekarang ketika kita membedah asyhadu, itu artinya kita bersaksi, atau saya bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi, bukan saya mengucapkan atau bukan saya melafalkan, bukan, tapi saya bersaksi. Artinya bersaksi itu artinya kita mengakui secara penuh, berikrar secara penuh bahwa hanya Allah lah Tuhan kita dan Nabi Muhammad lah utusan Allah. Maksudnya berikrar secara penuh atau mengakui secara penuh ini tidak hanya diucapkan, tapi juga diamalkan dalam perbuatan, diyakini menggunakan hati, diolah juga menggunakan akal pikiran.
Kemudian ada lagi, kita ambil contoh sholat. Sholat itu orang zaman sekarang, khususnya masyarakat Indonesia, memaknai sholat hanya sekedar aktivitas jungkir balik, bla 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 bla, Allahu Akbar, habis itu ruku, sujud, dan berbagai kegiatan fisik yang tidak lebih mirip daripada olahraga. Tapi kalau kita memaknai sholat secara lebih dalam lagi, kita memaknai sholat itu sebagai suatu persembahan, sebagai suatu wujud upaya pembuktian bahwa kita ini hanya semata-mata beribadah untuk Allah. Makanya di perintah sholat itu selalu akimu, yang bisa diartikan itu tegakkanlah atau dirikanlah, bukan laksanakanlah. Namanya tegak dan berdiri itu harus terus menerus, tidak ada kata patah, tidak ada kata bengkok. Terus menerus itu artinya sebenarnya secara hakikat sholat itu 24 jam. Yang dimana maksudnya 24 jam ini adalah kita senantiasa mengabdi, berserah diri, tunduk, taat, patuh kepada Allah. Secara hakikat seperti itu. Makanya kan ada dalil yang bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan kalian semua, jin dan manusia, hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kalian kepadaku. Mengabdikan diri kalian kepadaku. Nah, kemudian setelah itu ketika kita memaknai sholat itu sendiri, harusnya itu tadi kan 24 jam secara hakikat, tapi secara syariat yang wajib 5 waktu. Adapun sholat-sholat sunnah-sunnah yang lain itu bisa sebagai tambahan-tambahan. Adapun yang wajib yang secara syariat, tapi secara hakikat itu 24 jam. Kemudian kita ambil contoh yang lainnya, puasa. Puasa itu selalu dimaknai hanya semata-mata menahan lapar dan haus. Hanya semata-mata, oh udah gua nggak makan, gua nggak minum dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Padahal puasa itu tidak sesempit itu maknanya. Kalau kita artikan puasa atau saum atau siam, itu artinya menahan diri dari segala. Maksudnya segala ini apa? Apa-apa yang merusak jiwa dan raga kita, apa-apa yang merusak fitrah kita sebagai manusia, itu kita latih, kita tahan dengan metode puasa. Karena puasa ini itu tadi secara syariat kembali mungkin Ramadan yang wajib 30 hari. Adapun yang hakikatnya aslinya puasa yang benar itu lagi-lagi 24 jam. Jadi kita itu nggak bisa hanya momen-momen tertentu untuk menahan segala hal yang rusak. Bahwa memang pada hakikatnya kita sebagai manusia itu memang harus suci, fitrah. Jadi ya sudah sewajarnya, sudah selayaknya kalau kita menahan diri kita dari hal-hal yang rusak terus menerus selama 24 jam. Nah, maksudnya disyariatkan puasa 30 hari 1 bulan, ya seenggaknya minimal dalam 1 tahun adalah sebulan itu. Tapi yang aslinya sebenarnya itu 24 jam terus menerus. Kemudian kalau kita ambil contoh lain dari rukun iman pertama, iman kepada Allah. Kita hanya istilahnya mengenal Allah itu hanya ya sekedar cukup tahu, menghafalkan Asmaul Husna. Ya mungkin kita hanya mengenal sejauh itu. Padahal harusnya kita mengetahui Allah itu dengan sungguh-sungguh. Memang kita tidak harus mengetahui secara penuh, secara utuh, karena sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa memahami Allah, mengetahui Allah secara penuh. Tapi kita harusnya ada usaha untuk mengenal Tuhan kita lebih dekat, mengenal Tuhan kita lebih dalam, mengenal Tuhan kita lebih intens. Nah, kalau ada anggapan kalian bilang cinta sama Allah, apa yang dilakukan orang yang mencintai? Ya mengenal lebih dekat, mencoba memahami lebih dekat, mencoba mendalami lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu itu bukan cinta namanya. Kalian cinta pada manusia, kalian mengejar-ngejar dia secara
barbar, secara menggunakan tindakan-tindakan tidak masuk akal. Tapi kenapa ketika kalian mengejar cinta Allah, usaha kalian biasa-biasa aja? Itu tadi, karena kuncinya adalah kalau kita mau kenal Allah pun kita harus kenal diri sendiri, dan bahwa untuk kenal sama Allah itu merupakan suatu kewajiban yang lebih dalam lagi akan dibahas dalam ilmu tauhid untuk mengenal Allah lebih dalam. Kemudian ada kita ambil contoh lagi, satu lagi yaitu rukun iman, iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul itu sebenarnya kita harus memaknai, membedakan apa itu Nabi atau Rasul, bahwa Nabi itu adalah suatu jabatan, Rasul itu ada suatu tugas, suatu fungsi, suatu amanah. Jadi Nabi itu jabatan, makanya semua Nabi, semua Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Karena banyak orang yang bisa menerima wahyu, tapi dia tidak punya tugas untuk mendakwahkannya. Makanya Nabi Rasul yang kita kenal ada 25, dan yang paling agung, yang paling utama, yang paling terakhir penutup para Rasul itu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad pun dalam hal kondisi realita umat saat ini hanya dipahami dari sebatas pakaian-pakaiannya saja. Nabi Muhammad pakai jubah, pakai jenggotan, bentuk-bentuk fisiknya saja yang ditiru. Itu suatu hal yang aneh menurut saya. Kalau kalian mau niru Nabi Muhammad, benar-benar niru, ya contohlah Nabi Muhammad naik onta, kalian naik onta juga. Nabi Muhammad rumahnya 2 kali 1,5 meter, ya rumah kalian juga harusnya 2 kali 1,5 meter. Suatu hal yang sangat aneh apabila kalian bilang kami meniru Nabi, tapi menirunya hanya setengah-setengah. Hanya hal-hal yang kalian sukai saja, tapi hal yang tidak kalian sukai kalian tidak tiru. Nabi Muhammad dihina-hina oleh orang kafir, dia tidak marah. Apa kalian bisa seperti itu? Nah, itu dia yang kurang dari realita, dari pemahaman umat zaman sekarang. Jadi hanya memahami Nabi Muhammad hanya dari sudut pandang fisik, sudut pandang jasad, sudut pandang Nabi pakai pakaiannya apa, Nabi bagaimana bentuk tubuhnya, berjenggot dan macam-macam, tapi tidak pernah secara dalam, secara niat, secara sengaja mendalami Nabi Muhammad dari berbagai macam aspek sosialnya, aspek keilmuannya, intelijensianya. Tidak pernah, bukan tidak pernah, sangat jarang, sangat sedikit umat Islam saat ini yang mendalami itu. Seperti contoh bagaimana Nabi Muhammad mengatur strategi mendamaikan orang-orang yang bersengketa saat peletakan batu Hajar Aswad. Itu dibutuhkan suatu intelijensi yang tinggi, dibutuhkan suatu kebijaksanaan yang luar biasa. Kenapa kita tidak meniru hal itu? Jadi jangan sampai kita meniru Nabi Muhammad hanya sebatas satu aspek atau satu dimensi. Tirulah, contohlah aspek-aspek yang lainnya yang lebih luas dan yang lebih mendalam. Nah, berbicara ajaran Islam. Jadi Islam itu sendiri kita harusnya memahami dari berbagai macam sudut pandang. Islam itu terlalu sempit, terlalu kerdil apabila kita hanya memahami dari satu sudut pandang. Nah, Islam itu akan kecil, Islam itu akan besar karena umatnya sendiri. Islam itu dilihat, Islam itu dipandang sebagaimana umatnya yang mewakili Islam berperilaku, bersikap, berilmu pengetahuan. Banyak stigma-stigma buruk tentang Islam. Islam itu teroris, Islam itu keras, Islam itu radikal, Islam itu bla 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 bla, dan berbagai macam stigma negatif yang lainnya. Karena itu adalah wujud dari umat Islam itu sendiri yang sangat-sangat sempit dalam memahami ajaran Islam itu sendiri, bahwa Islam tidak pernah salah. Adapun kesalahan itu karena penganutnya, bukan karena Islam. Kita tidak bisa mengeneralisasi satu kesalahan dari umat Islam yang diperbuat menjadi itu salah ajarannya atau salah agamanya. Bahwa Islam itu selalu mengajarkan ajaran-ajaran yang baik, bahwa memang tegas, haruslah tegas, tapi harus pada tempatnya. Jadi Islam ini suatu pedoman hidup yang kompleks, yang komplit,
yang kita bisa gunakan dalam momentum, keadaan, kondisi, situasi apapun. Ada kalanya saatnya tegas, ada kalanya saatnya memaklumi. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan. Jadi kita ini terlalu sering menghakimi dan terlalu sering salah menempatkan. Sebagai contoh, ketika kita melihat ada orang membakar kemenyan, kita langsung menghakimi orang ini kafir, orang ini syirik, orang ini bid'ah. Padahal penghakiman atau pelebelan hal-hal seperti itu bukan hak kita. Bahwa Nabi Muhammad saja pernah diingatkan oleh Allah bahwa Hai Muhammad, untuk melebeli, untuk ini bahasa bebas ya, untuk melebeli, untuk menyatakan orang ini A, B, C, D, itu bukan tugasmu. Tugasmu hanyalah berdakwah dan menyampaikan kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad pun yang manusia paling sempurna tidak diberi wewenang oleh Allah untuk menghakimi. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Nabi bukan, ilmu ya segitu-gitu aja, cetek, baca buku males, hidupnya nggak jelas gitu. Soal menghakimi orang itu sangat memalukan. Saya bilang memalukan karena harusnya kita sadar diri dulu bahwa ada salah satu hadis qudsi bilang, man alfa nafsahu faqad alfa bahu, bahwa kunci untuk mengenal Tuhan adalah mengenal diri kalian sendiri terlebih dahulu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu tadi ketika ajaran Islam ini sangat komplit, bisa ditempatkan di mana saja dan selalu mampu menjawab perkembangan zaman. Tadi seperti salah satu contoh tadi saya sudah bilang kemenyan, bahwa untuk pelebelan itu bahwa syirik, kafir, bid'ah itu adanya di niat, bukan di tindakan. Apakah kita bisa tahu niat hati orang itu? Suatu keanehan orang Indonesia kemenyan dibilang sesat, tapi aromaterapi dibilang sunnah. Padahal tujuannya sama-sama bikin wangi, itu aneh. Ada istilah syariah dikit dibilang itu sesuai ajaran syariah Islam, padahal enggak juga. Kadang banyak orang yang hanya melebeli syariah, hanya labelnya doang, padahal esensinya ya bukan. Banyak terjadi zaman sekarang untuk menarik massa, untuk meningkatkan penjualan dan lain-lain hal yang ya kita tidak tahu itu maksudnya apa. Tapi saya lihat realitanya terjadi seperti itu. Itu tadi contoh penghakiman. Kemudian ada lagi contoh dalam menganalisa hal-hal yang seharusnya dianalisa dengan akal sehat. Ada juga yang harusnya hanya cukup dipercaya dalam hati. Nah, kadang realita umat zaman sekarang itu selalu sering salah menempatkan apa yang disebut bagaimana menilai dengan akal sehat, bagaimana menilai dengan hati. Kita ambil contoh, apa contohnya? Bentar. Kita ambil contoh. Oke, dalam menganalisa suatu permasalahan. Contoh misal gini, ada suatu apa ya? Oke, kita dalam menganalisa suatu keilmuan misalnya, kita kadang pasrah saja menerima itu, percaya padahal harusnya kalau hal yang berbau keilmuan itu harusnya dianalisa dengan akal sehat. Sedangkan hal-hal yang lain yang harusnya dianalisa dengan akal sehat, kita langsung emosi menggunakan dengan hati. Padahal itu hal-hal yang kurang tepat penempatannya. Bahwa dalam konstruksi tubuh manusia sendiri, kita mengenal ada jasad dan ada ruh, yang dimana ruh inilah menghidupkan segalanya. Dalam kajian yang lebih dalam lagi, ruh dalam tasawuf misalnya, ruh itu dari Allah dan kembali ke Allah. Makanya setiap ada orang meninggal, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya aku dari Allah dan kepada Allah lah aku kembali. Nah, sebenarnya konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini adalah konsep yang seharusnya juga diamalkan oleh orang yang sedang hidup. Bahwa kita seharusnya sadar secara penuh bahwa asal muasal kita adalah dari Allah. Kita adalah ruh yang asal muasal dari Allah. Lalu Allah meniupkan ruh kepada jasad kita, yang akhirnya menjadilah kita sekarang ini.
bahwa definisi mati yang sebenarnya adalah terpisahnya ruh dengan jasad. Nah, dalam ruh ini Allah menganugerahi kemampuan berpikir abstrak dan kemampuan abstrak dan kemampuan konkret, yang dimana kemampuan konkret ini diperankan oleh akal dan kemampuan abstrak ini diperankan oleh hati. Jadi manusia itu seharusnya mampu menganalisa, mampu memutuskan secara seimbang menggunakan dua komponen ini, akal dan hati. Enggak semua hal di dunia ini harus diilmiahkan, enggak semua hal di dunia ini harus menggunakan akal sehat. Bahwa ada hal-hal yang di luar akal sehat itu kita tidak bisa sampai ke situ. Dan juga tidak semua hal di dunia ini harus digunakan dengan hati, perasaan. Kita tidak bisa hanya meraba-raba saya rasa, saya kira. Kadang ada momen-momen tertentu yang kita harus menggunakan kemampuan akal sehat kita untuk memutuskan sesuatu. Nah, hal-hal yang terbaik adalah ketika kita mampu menyeimbangkan kedua komponen ini, menyeimbangkan kedua alat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Seperti contoh gini, kita ambil suatu kasus, contoh gini. Allah menurunkan ada suatu dalil yang bilang, aku meninggalkan yang untuk kalian, pertama Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga kemampuan berpikir, atau bisa kita sebut akal sehat atau hati, atau yang kalau saya memaknainya dua komponen tadi, yang dimana maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah ini kan secara teks dia tetap, secara teks tidak pernah berubah, tapi secara implementasi, secara penafsiran, secara aplikasi, secara penerapan itu harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, disinilah peran akal dan hati kita untuk senantiasa mengkontekstualisasikan, mengupdate atau membumikan ajaran Islam itu agar senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya diberikanlah bekal akal dan hati untuk memutuskan, untuk menggali, untuk mengeluarkan suatu kebijaksanaan. Seperti contoh, kita ambil kasus. Nah, ada satu dalil bahwa apabila kamu berkata kepada orang tua, maka itu sudah dosa. Nah, ini kalau kita memahami secara kaku ya dengan kata-kata doang. Kalau ngomong padahal sebenarnya kita ngedumel dalam hati pun, atau kita ngetik di WhatsApp untuk ibu atau bapak kita, itu sudah berdosa. Jadi kita tidak bisa memahami ajaran teks-teks dalam agama sependek itu. Bahwa sebenarnya pada hakikatnya manusia itu selalu senantiasa tersesat. Makanya di surat Al-Fatihah itu selalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya kita itu nggak pernah bisa lurus, jadi harus senantiasa meminta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, kemudian mengkaji teks-teks, dalil-dalil yang ada di agama, dan senantiasa merasa bahwa diri kita kurang agar terpacu, termotivasi untuk selalu belajar. Entah itu belajar melalui baca buku, entah itu belajar melalui diskusi, entah itu belajar melalui memaknai pengalaman sendiri. Itu harus senantiasa dilakukan, bahwa perjalanan manusia itu tidak pernah ada ujungnya. Yang kita sebut kita sudah sampai, sebenarnya itu masih sedang proses. Bahwa proses itu pun walaupun kita sudah terpisah dengan jasad dan ruh kita sudah terpisah, atau dalam bahasa manusia kita sebut mati, itu pun belum final, itu pun belum selesai. Masih ada perjalanan lainnya yang harus kita tempuh dalam wujud kita yang berbeda. Jadi sebenarnya tujuan saya di sini
untuk kalian calon-calon kedokter paksi adalah sengaja untuk membuka pikiran kalian, memantik kalian, membuka, istilahnya manas-manasin biar kalian ini tergelitik untuk mikir, tergelitik untuk menganalisa, tergelitik untuk menggali. Oh, apa sih yang selama ini salah dari gua, atau gua ada yang kurang, bahwa kunci perubahan adalah ada di kesadaran. Bagaimana kita mau berubah kalau kita tidak sadar di mana kita salahnya? Jadi sebagai apalagi umat Islam, kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, kita harus senantiasa mengikuti, mencontoh, meniru segala macam hal-hal yang baik, segala macam hal-hal yang luar biasa dari Nabi kita. Jadi jangan hanya mencontoh dari ritual-ritualnya saja, jangan hanya mencontoh dari pakaian-pakaiannya saja. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting, tapi sebisa mungkin kita harus menseimbangkan sebenarnya. Jadi kalau kita kenal dalam prinsip beragama itu ada yang namanya tawasud, ada namanya tasamuh, ada yang namanya tawazun, ada yang namanya i'tidal. Nah, kita kenal itu, yang dimana tawasud ini artinya moderat atau tengah-tengah, kemudian tawazun ini artinya seimbang, tasamuh ini artinya toleransi, i'tidal ini artinya adil. Yang dimana ketika kita empat prinsip ini harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam prinsip tawasud, tawasud itu dalilnya ada di hadis khairul umuri ausatuha, ada juga umatan wasaton di Al-Quran, yang dimana Allah sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah ini apa? Enggak condong ke kiri, enggak condong ke kanan, dan mampu mengakomodir, mampu menyimpulkan suatu kesimpulan yang terdiri dari berbagai macam aspek, sehingga posisinya yang moderat ini menjadi bisa diterima di segala tempat, di segala pandangan, di segala kalangan. Itulah solusi-solusi, itulah cara berpikir yang paling baik, yaitu cara berpikir yang tengah-tengah. Kita ambil contoh dalam hal nasionalis dan agamis. Sebenarnya dua kutub ini tidak diperlukan untuk berseberangan, bahwa nasionalis dan agamis bisa kita satukan. Sampai kapanpun agama memang harus tetap lestari. Bagaimana melestarikan suatu ajaran agama dalam suatu wilayah? Itu dengan adanya negara. Begitupun negara akan hanya menjadi suatu robot, benda mati, benda yang tidak berarti, atau hanya suatu label saja apabila tidak diisi dengan nilai-nilai ketuhanan yang ada di agama. Banyak argumen cinta tanah air tidak penting, yang penting cinta agama, bahwa cinta tanah air penting. Sekarang gini, saya tanya, kalau kalian sholat di suatu negara yang perang, bisakah kalian sholat dengan tenang? Tentu saja tidak bisa. Makanya diperlukan negara yang damai agar beribadah pun bisa dengan tenang. Nah, itulah pentingnya cinta tanah air atau nasionalisme. Itu contoh pengambilan kasus tengah-tengah atau tawasud. Jadi menempatkan diri dalam posisi tengah-tengah, tidak condong agama penting, negara tidak penting, tidak condong ke yang satunya, negara penting, agama tidak penting. Jadi kita mengintegrasikan keduanya. Kalau dalam fikih saya itu istilahnya intersection, ada persinggungan antara agama dan negara. Jadi dia suatu irisan yang saling melengkapi. Kemudian ada lagi tawazun. Tawazun ini artinya seimbang. Jadi dalam hal memahami segala sesuatu, kita harus bisa seimbang, senantiasa mempertimbangkan semua aspek. Jadi kalau dalam suatu kajian barat ada yang namanya Edward de Bono, dia menulis buku judulnya The Six Thinking Hats, yang dimana artinya 6 topi berpikir, bahwa
Dalam memutuskan sesuatu manusia itu harus menggunakan 6 topi. Maksudnya 6 topi ini apa? Pertama, topi data atau topi berpikir berdasarkan data-data. Yang kedua, topi berpikir berdasarkan analisa, yang dimana analisa ini netral. Ya, analisa ini netral. Kemudian 3, tipe berpikir positif, yang dimana harus dicari dalam suatu keputusan ini positifnya apa, positifnya apa, positifnya apa. Yang keempat, topi berpikir negatif, bahwa dalam setiap keputusan pasti ada negatifnya, dan ini pun kita harus mengambil sudut pandang negatif ini agar kita tidak menjadi orang yang sembrono, bahwa terlalu berprasangka positif itu akan menimbulkan sembrono, tapi selalu berpikiran positif itu akan menghilangkan waspada, selalu berpikiran negatif akan menimbulkan sembrono. Nah, jadi harus seimbang dua-duanya. Kemudian ada topik kreativitas, yang bahwa kita harus mencari alternatif lain yang di luar alternatif positif negatif atau di luar baik dan buruk. Ada hal-hal yang bisa kita putuskan tidak hanya dengan sudut pandang baik dan buruk. Itu. Dan kemudian terakhir, topi untuk memutuskan bahwa dari semua kesimpulan itu tetap harus ada keputusan. Kita nggak bisa ngambang mikir-mikir apa-apa tapi nggak punya keputusan, bahwa kunci perubahan itu pun ada di keputusan. Kemudian ada selanjutnya tasamu. Tasamu itu tadi saya bilang toleransi, bahwa toleransi itu tadi kita tidak bisa melabeli orang dengan sembarangan. Pelabelan hanya bisa dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Dalam hal hukum, pelabelan hanya bisa dilabeli oleh hakim yang ada di pengadilan. Makanya dikenal di istilah hukum itu orang yang baru ditangkap itu masih tersangka. Kan masih kita sangka, berarti dia belum tentu salah atau benar. Jadi yang berhak memutuskan dia salah atau benar adalah hakim. Begitupun dalam hal agama. Siapa hakim tertinggi di agama di Islam? Yaitu Allah, yang dimana salah satu asmaul husna adalah Al-Hakim. Jadi pelabelan orang ini kafir atau tidak, orang ini syirik atau tidak, hanya Allah yang berhak melabeli, label secara pasti. Adapun label-label dari kita adalah label yang sifatnya potensial, label-label yang hanya kemungkinan. Kita pun tidak bisa memaksakan label tersebut. Itu tadi yang terakhir, ada yang namanya i'tidal atau berperilaku adil, yang dimana berperilaku adil ini harus kita selalu amalkan. Jadi jangan sampai kita memutuskan sesuatu itu melihat backgroundnya, melihat latar belakangnya. Jadi ada ketidakjernihan dalam hal memutuskan. Jadi misal kita dalam menganalisa suatu masalah, jadi kita misalnya ada A dan B sedang bertengkar, kita diminta mendamaikan. Karena kita punya masalah dengan si A di waktu yang lalu, kita condong memenangkan si B. Itu tidak boleh, karena menimbulkan keputusan yang tidak adil atau keputusan yang tidak jernih. Adil pun bisa dimaknai penempatan, pemposisian sesuai dengan yang pantas, sesuai dengan penempatannya. Seperti contoh, anak SD kelas 1 dikasih jajan 5.000, kakaknya SD kelas 6 kasih jajan 15.000. Itu secara jumlah, secara kuantitas tidak adil kalau kita lihat dari kuantitas, tapi secara kepantasan itu hal yang adil, karena anak kelas 6 SD memiliki kebutuhan yang lebih banyak daripada anak kelas 1 SD. Itu tadi hal-hal simple yang sebenarnya luput dari kita sehari-hari selaku umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Terlalu sering menghakimi, terlalu sering melabeli, terlalu sering mengambil keputusan secara cepat tanpa dipertimbangkan lebih dahulu. Kalau kita mulai dari istilah Daniel Kahneman, ada thinking fast and slow, yang itu bahwa thinking fast itu adalah cara berpikir monyet. Jadi kalau orang yang asal menghakimi,
itu menurut Daniel Kahneman adalah cara berpikir monyet ya, berarti dia monyet kan gitu. Jadi manusia itu yang benar itu harus thinking slow. Jadi benar-benar berpikir menggunakan berbagai macam pertimbangan yang ada, pertimbangan yang memungkinkan, pertimbangan yang sebisa mungkin adil untuk semua pihak. Adapun stigma-stigma, saya juga di sini ingin sedikit menjawab terkait stigma-stigma tentang HMI yang katanya HMI itu sesat, HMI itu liberal, HMI itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, HMI itu bla bla bla, dan berbagai macam stigma negatif. Jadi kalau kita memahami Islam itu, tadi saya bilang di awal, Islam itu saking komplitnya, saking lengkapnya, sehingga menimbulkan berbagai banyak macam cabang. Logikanya gini, pohon makin gede, makin banyak yang dinaungin, dan yang dinaungi oleh pohon itu kepentingannya berbeda-beda. Jadi sebenarnya Islam ini, kenapa kita sebut banyak cabangnya? Karena kepentingan umat manusia dari zaman ke zaman selalu berbeda-beda, dan Islam mengakomodir itu semua. Maka kita tidak bisa langsung melabeli ini liberal, ini sesat, bahwa setiap ajaran, setiap manhaj, setiap kita sebut lebih khusus lagi organisasi memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Seperti ambil kita contoh PMII, misal dia NU, yang dimana NU ini Ahlu Sunnah wal Jamaah, bermadzhabkan dalam mazhab ilmu tauhid Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dalam mazhab tasawuf Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam Ghazali, dalam mazhab fikih bermazhabkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, 4. Nah, begitupun IMM yang merupakan banom dari Muhammadiyah, Badan Otonom, yang dimana mereka pun sebenarnya mirip dengan NU secara ajaran, tapi hanya beda cara berdakwah. Nah, HMI sendiri terbuka untuk semua cabang ajaran Islam, semua golongan Islam, semua aliran berpikir dalam Islam, karena HMI menjunjung prinsip universalitas, menjunjung prinsip kita menerima semua ajaran, yang penting dia bukan ajaran Islam sesat. Apakah tolak ukurnya? Ya, ajaran Islam yang benar itu simple sebenarnya, hanya cukup beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengakui Rasulullah sebagai nabi yang akhir, nabi terakhir, melaksanakan rukun Islam, mempercayai rukun iman, itu sudah sangat cukup untuk terhindar dari label sesat. Adapun hal-hal lain di luar itu hanyalah firqah, hanyalah cabang-cabang dalam pemahaman beragama yang bisa kita diskusikan, bisa kita obrolin lah, bisa kita kaji dari berbagai macam sudut pandang, yang dimana hal-hal disebut cabang-cabang agama, bukan hal-hal yang prinsipil. Adapun hal-hal yang prinsipil, baik HMI, PMI, IMM, itu selalu sama, karena Islam pun secara prinsip selalu sama. Adapun yang berbeda hanyalah cabang-cabangnya. Terakhir, sebelum saya tutup, tadi saya mudah-mudahan sedikit refleksi ini, sedikit intermezzo ini bisa membuka cakrawala pikiran kalian, bisa membuka sudut pandang kalian agar lebih luas lagi, dan bisa menggelitik kalian untuk belajar lebih banyak lagi. Karena ada dua hal menurut saya yang harus senantiasa kita pegang. Yang pertama tadi, ihdinas shiratal mustaqim, bahwa kita ini harus merasa diri kita ini selalu kurang, diri kita ini selalu tersesat, agar kita mau belajar lebih banyak, berusaha lebih banyak, bekerja lebih keras, dan hal-hal yang lain yang memacu kita untuk menjadi lebih baik. Dan satu lagi, yaitu menurut saya ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bahwa kalau kalian ingin kenal Tuhan, sebelumnya kenallah diri kalian dulu. Yang kita artikan tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang salah dari saya, mohon maaf.
nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi, nanti bisa kita tanyakan lagi, bisa kita obrolin. Kalau ada yang salah dari saya tolong disampaikan melalui saya langsung, bisa ke panitia bisa, dan kalau ada kesempurnaan hanyalah milik Allah. Billahil hidayah wa taufik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua ngeliat di sini udah 41 soalnya. Oh, itu dia.